polisi kan punya senjata, boleh menembak, boleh. Tetapi yang ditembak itu adalah pelaku kejahatan. Senjata yang diberikan kepada polisi itu bukan untuk hiasan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk nakut-nakuti orang lain, tapi memang untuk nembak. Nembaknya pun ada aturan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak kita di podcast Susno 2G Channel. Pak, episode kali ini kita akan membahas tindak pidana dengan kekerasan seperti begal belakangan ini yang marak terjadi di berbagai daerah. Bahkan sejumlah tokoh publik termasuk Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni menyampaikan dukungan terhadap tindakan tegas berupa tembak di tempat bagi pelaku begal. Namun di sisi lain muncul polemik setelah Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti aspek hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan penjelasan mengenai tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan. Sebenarnya, apakah tindakan tembak di tempat ini dapat menjadi sebuah solusi yang efektif untuk mengatasi kejahatan begal? Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih ya, bagus sekali. Ya, akhir-akhir ini memang begal gitu dan kejahatan-kejahatan dengan kekerasan lainnya seperti jambret, penodongan, kemudian perampokan, dan lain-lain lah gitu. Sangat meresahkan masyarakat di beberapa tempat ya, tidak di seluruh Indonesia, beberapa tempat. Sehingga menimbulkan keresahan. Nah, keresahan ini ditanggapi oleh anggota DPR ya, Wakil Ketua Komisi 3. Wah, itu tembak di tempat. Entah itu serius, entah itu sebagai ungkapan kekesalan, tak apa, tapi ungkapan itu muncul ke publik. Sehingga menimbulkan banyak tanggapan. Ada yang, dan tanggapan ini juga dari yang berwenang ngurusi HAM gitu. Menteri HAM menanggapi, ada juga pengacara gitu ya, menanggapi. Kemudian Polri juga mengeluarkan statement. Nah, bagaimana? Apakah memang solusinya ya harus tembak di tempat gitu kan? Apakah tembak di tempat itu merupakan suatu solusi yang efektif atau merupakan efek jerah dan lain-lain? Kita pernah mengalami hal ini di era Orde Baru. Untuk para pelaku kejahatan bukan hanya begal aja, ditembak misterius ya, namanya misterius, nggak tahu siapa yang nembak ya. Nah, itu menimbulkan gejolak ya, menimbulkan tanggapan, bahkan dunia internasional menanggapi itu tidak boleh dilakukan itu, walaupun tidak jelas siapa yang melakukan, itu melanggar HAM. Nah, terus kita juga, Indonesia kan adalah negara hukum ya, segala sesuatu harus diselesaikan dengan hukum. Kita udah bersepakat membangun negara ini yaitu negara hukum, berarti harus menyelesaikan secara hukum. Polri juga menegakkan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Nah, sekarang bagaimana cara menegakkan hukum supaya tidak melanggar hukum? Ya ada aturannya. Kita punya hukum acara. Kemudian di Polri sendiri berpegang teguh pada KUHP, berpegang teguh pada KUHP. Di buku pertama itu ada berbagai ketentuan umum, kemudian ada undang-undang lain tentang HAM, ada juga yaitu petunjuk yang diatur oleh Kapolri dalam peraturan Kapolri, dan juga aparat-aparat negara yang lain yang bertugas menegakkan hukum juga ada aturannya tersendiri. Kita kesel boleh gitu, kesel, waduh kayak gini-gini, tapi kan kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita punya pengadilan. Kalau nanti ada penjahat langsung ditembak gitu kan. Nah, itu ditembak oleh polisi gitu. Itu akan timbul masalah gitu kan. Tetapi timbul pertanyaan, polisi kan punya senjata, boleh menembak? Boleh. Dan menembak itu bukan untuk nembak kijang gitu ya, bukan untuk nembak rusa, bukan nembak sapi, untuk nembak orang. Tetapi yang ditembak itu adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang bagaimana? Yang sedemikian rupa yang diatur oleh undang-undang.
Cara nembaknya pun diatur dengan peraturan Kapolri yang sangat rigid itu ya, nomor berapa ya, lupa saya 39 atau berapa. Penggunaan senjata api itu demikian aturannya, dan tidak boleh menembak itu langsung tembak kena orang gitu kan. Ada peringatan kedua dan sebagainya baru diarahkan ke orang. Diarahkan ke orang pun itu tujuannya bukan untuk membunuh ke kepalanya gitu kan, Oh. tujuannya untuk melumpuhkan ya, untuk Mmm. melumpuhkan, setelah melumpuhkan baru diproses hukum ya. Mmm. Apakah orang itu diproses hukum nanti boleh dibunuh? Ya kalau memang putusan pengadilannya hukuman mati ya dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Yang menembaknya ya. Polisi juga menurut tata cara pelaksanaan hukuman mati di Iya iya Indonesia iya. ya dengan senjata api dilakukan oleh polisi tapi ada aturannya. Tidak boleh langsung tok cer. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya polisi nembak penjahat, langsung kena, langsung mati? Nah, itu lain, ada aturannya. Aturannya nanti dari Propam, dari Inspektorat Jenderal Polri, kemudian oleh tim gitu akan memeriksa apakah tindakan itu tegas terukur, Mhm. apakah tetap memenuhi prosedur ya. Karena apa? Tidak semua polisi itu jago tembak gitu kan. Mmm. Bisa saja diarahkan ke kakinya, tahu-tahu orang itu tiarap, kena kepala. Tapi tetap artinya bukan dengan tujuan untuk nembak membunuh. Nah, itu intinya. Mmm. Lantas untuk tembak di tempat ini, apakah bisa diterapkan begitu saja terhadap pelaku begal, Pak? Jadi tanpa diinstruksikan ya, secara terang-terangan tentang tembak di tempat itu ada aturannya. Kalau misalnya penjahat itu sudah demikian rupa mengancam keamanan jiwa. Keamanan jiwa siapa? Bisa keamanan jiwa korban, ya, misalnya dia merampok, leher orang itu begini, langsung ditudung dengan pisau, Mhm. bisa mengancam keamanan jiwa orang lain yang di sekitar, bisa mengancam keamanan jiwa si aparat Polri atau aparat yang lain. Itu bisa dilumpuhkan. Cara melumpuhkannya bagaimana? Ya dilumpuhkan dengan tangan kosong, dilumpuhkan dengan pentungan, dilumpuhkan dengan senjata. Dengan senjata pun ada tahap-tahapannya. Tahap pertama gimana gimana gimana, semua polisi sudah hafal cara-cara itu. Dan cara-cara itu diajarkan kepada polisi, sekolah dasar polisi, mulai masuk polisi dan itu polisi zaman dulu kan diajar oleh Belanda. Masa Belanda saja mengajarkan kita lebih bagus cara mengatasi, kok kita zaman merdeka, sudah zaman menjadi negara hukum, kita mau langsung bunuh gitu ya, enggak. Eh, Baik, untuk pelaku kejahatan yang sangat meresahkan seperti begal, perampokan, pembunuhan, maupun penjamretan, apakah aparat ini diperbolehkan langsung melakukan tindak penembakan? iya, senjata yang diberikan kepada polisi itu bukan untuk hiasan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk nakut-nakuti orang lain, tapi memang untuk nembak. Siapa yang ditembak? Ya jelas orang, bukan nembak rusa. Bukan nanti polisi dikasih senjata, kasih peluru, nanti kalau pulang kampung untuk berburu rusa, untuk bukan untuk nembak orang. Orang yang bagaimana? Penjahat. Penjahat yang bagaimana? Yang langsung mengancam keamanan jiwa. Jiwanya siapa? Jiwanya korban, jiwanya orang lain di sekitar situ, atau jiwanya aparat. Nah, setelah tahu itu mengancam keamanan jiwa, polisi harus cepat menilai gitu. Wah, itu jiwanya terancam. Memang jadi polisi itu harus orang cerdas, cepat ngambil keputusan. Dan ditembak. Nembaknya pun ada aturan gitu. Hmm. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga baru dikenakan ke orangnya. Atau ada juga ketentuan yang bisa langsung dialamatkan ke orang itu. Tapi bagian yang ditembak juga ditentukan, bukan tembak Hmm. kepala gitu kan. Hmm. Berarti emang ada aturan ya Pak sebelum Ada ditembak, aturannya. berarti nggak langsung nembak Iya, aja langsung ke ya kepala atau makanya kemana? tidak semua anggota polisi dipegangi senjata api. Nah, sebelum memegang senjata api harus dites kejiwaannya.
dites tentang IQ-nya, kalau IQ-nya jongkok ya nggak boleh gitu. Kemudian dites juga, dilatih dan tes kemampuan tentang penggunaan senjata api. Oh, dia udah mahir menggunakan senjata api, bukan tembak kaki kena kepala, atau tembak samping kena dada gitu. Nah, dilatih. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau meleset? Ya meleset tidak semua, tembakan itu pasti kena ya. Orang nembak dalam keadaan tenang, latihan nembak ya, Iya. atau lomba nembak, sudah ahli-ahli tembak semua. Mmm. Lomba tidak semua sasaran kena titik hitam. Ada yang melenceng sana, ada yang melenceng sini. Iya, bener Itu sih. dalam keadaan tenang, Mhm. dalam keadaan lomba, Mhm. sudah demikian bidik. Tetapi apalagi dalam keadaan terpaksa, Heeh. ngambil keputusan cepat, situasi sedemikian rupa, Mhm. ada yang salah alamat. Nah, terhadap yang salah alamat ini, inilah menjadi tugas daripada Propam Polri. Inilah menjadi tugas dari, inspektorat. Nanti ada juga tim gitu, tim itu gabungan Propam, inspektorat, dari Bariskrim, dari apa-apalah yang mengecek, meneliti, menganalisa tentang terjadinya tembakan itu. Oh, Oke. baik. Apakah aparat penegak hukum termasuk Polri memiliki kewenangan untuk menghilangkan nyawa pelaku kejahatan dalam kondisi tertentu, Pak? Ya banyak dalam kondisi tertentu sebagaimana saya katakan tadi, itu kondisi tertentu ya, kondisi dalam keadaan terpaksa. Tapi ada prosedurnya. Ada lagi kondisi tertentu, orang sudah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian hukumannya adalah hukuman mati. Di Indonesia hukuman mati itu tidak dipancung, tidak di kursi listrik, tidak digantung ya. Tetapi dengan cara ditembak. Nah, oleh siapa? Oleh regu tembak. Bagaimana caranya? Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksekusi hukuman mati, Mmm. ya. Jadi senjata itu memang untuk nembak, untuk membunuh juga, tapi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang tidak boleh itu main tok, cer, dor, mati gitu, nggak boleh. Kita kan negara Ada tim hukum. regunya juga ya, Pak, berarti Iya, ya? makanya karena negara hukum, segala sesuatu harus diselesaikan hukum. Dan ingat juga, nanti mungkin, diskusi ini timbul pendapat, "Pak, dia sudah melakukan kejahatan, dia, apa namanya, sudah membunuh orang," gitu. Tapi Mhm. ada aturannya. Yang Mhm. membuat aturan itu ya kita. Kita itu siapa? Rakyat. Mmm. Kapan rakyat membuatnya? Ya melalui DPR yang kita pilih tiap 5 tahun sekali. Kita berikan kewenangan mereka mengatur, membuat undang-undang, ya kita patuhi itu. Oke. Baik. Menurut Bapak, langkah seperti apa sih yang seharusnya dilakukan negara untuk menanggulangi kejahatan, jalanan dengan kekerasan seperti begal ini? Ya untuk menghilangkan begal, menghilangkan kejahatan-kejahatan lain lah, termasuk copet, Ah, termasuk iya segala benar, macam lah ya, heeh. bukan hanya begal saja. Yang harus ditingkatkan itu apa? Bukan dengan cara memangkas, ini ibarat tumbuh-tumbuhan, memangkas yang sudah tumbuh ini, Mmm. itu nggak habis-habis. Caranya apa? Pokok masalahnya apa? Pokok masalahnya itu adalah ekonomi, kesejahteraan, keadilan. Mmm. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh kita lihat negara tetangga kita yang jaraknya hanya berapa menit naik speedboat gitu, Singapura. Di Singapura tingkat kejahatannya rendah sekali ya. Iya benar sih. Begal mungkin nggak ada gitu kan, Mmm. copet juga mungkin juga nggak ada, kalau ada pun copet ya mungkin bukan orang Singapura gitu Iya. kan. Nah, rampok juga nggak ada. Kenapa? Karena akar masalahnya mereka atasi. Apa itu? Yaitu kesejahteraan. Mmm. Rakyatnya sejahtera, pekerjaan terjamin, fasilitas lengkap, bahkan mereka sampai kekurangan tenaga kerja mendatangkan dari Indonesia, Mmm. tingkat harapan hidupnya bagus. Ya orang ngapain? Orang begal, merampok, nodong, nyopet, itu kan Mmm. karena ingin cari ini loh, ngisi ini. Iya, Kalau isi perutnya perut. gitu. Nah, itulah tugas siapa? Itu bukan tugas Polri saja. Polri tidak mengatasi sampai dengan menyiapkan lapangan kerja. Polri mengatasi sampai misalnya ngurusi, apa namanya, lapangan pekerjaan, Mmm. kesejahteraan, ekonomi, bukan. Kalaupun ada sekarang,
Polri ngurusi MBG ya gitu, dapur. Polri ngurusi apa itu, nanam jagung. Itu bukan tugas pokok Polri, itu mungkin karena keadaan darurat, ya udah beri contoh bagaimana MBG yang bagus, beri contoh bagaimana untuk ketahanan pangan cara nanam jagung. Itu tugas sampingan, tugas pokoknya adalah menegakkan hukum, tapi bukan dengan cara membunuh gitu. Baik.